Selamat datang di Lagapedia. Klasemen terbaru Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Update hari Selasa, tanggal 2 September tahun 2025. Di puncak klasemen, Liverpool FC melesat naik ke peringkat 1. The Reds kini mengoleksi 9 poin sempurna dari 3 laga, dengan catatan 3 kemenangan beruntun. Produktivitas gol mereka impresif, mencetak 8 gol dan hanya kebobolan 4, menghasilkan selisih gol plus 4. Kemenangan 1-0 kontra Arsenal jadi bukti bahwa Liverpool tampil garang sejak awal musim. Naik ke posisi 2, Chelsea FC juga menunjukkan taringnya. Dari 3 pertandingan, The Blues meraih 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 seri, dengan catatan gol yang tajam. 7 gol memasukkan, hanya 1 kali kebobolan, selisih gol plus 6. Mereka baru saja mengunci kemenangan penting atas Fulham, semakin menegaskan konsistensi lini serang dan pertahanan mereka. Sementara itu, Arsenal FC harus rela turun ke peringkat 3 usai tumbang di partai big match, melawan Liverpool. Dari 3 laga, The Gunners mencatat 6 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kekalahan, dengan 6 gol memasukkan, dan hanya 1 kebobolan, selisih gol plus 5. Kekalahan ini membuat mereka kehilangan posisi puncak, meski tetap menjadi ancaman serius di papan atas. Di posisi 4, Tottenham Hotspur harus turun peringkat, setelah mengalami kekalahan mengejutkan dari Bournemouth. Dari 3 laga, Spurs kini mengoleksi 6 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Dengan catatan 5 gol memasukkan dan hanya 1 kebobolan, mereka tetap menjaga selisih gol plus 4, namun kehilangan momentum untuk bertahan di 3 besar. Naik ke posisi 5, kejutan datang dari Everton FC. The Toffees berhasil mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan usai meraih kemenangan krusial atas Wolves. Produktivitas mereka terjaga dengan 5 gol mencetak, 3 kali kebobolan, dan selisih gol plus 2. Hasil ini mengangkat Everton sebagai kuda hitam yang patut diperhitungkan di papan atas. Tak kalah mengejutkan, Sunderland AFC merangsek ke posisi 6 dengan torehan identik. Dari 3 laga, Sunderland juga mengantongi 6 poin berkat 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Mereka mencetak 5 gol, kebobolan 3, dengan selisih gol plus 2. Kemenangan atas Brentford menegaskan ambisi tim promosi ini untuk tidak sekadar numpang lewat di Premier League. Di peringkat 7, AFC Bournemouth naik daun setelah meraih kemenangan gemilang atas Tottenham Hotspur. Dari 3 laga, The Cherries sudah mengumpulkan 6 poin dengan catatan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Mereka mencetak 4 gol, kebobolan 4, sehingga berada di angka selisih gol 0. Kemenangan atas tim besar jadi bukti bahwa Bournemouth tak bisa lagi dipandang remeh musim ini. Sementara itu, Crystal Palace melesat naik ke peringkat 8. The Eagles mencatat 5 poin dari 3 pertandingan, hasil dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Produktivitas mereka cukup baik dengan 4 gol mencetak, hanya 1 kali kebobolan, menghasilkan selisih gol plus 3. Kemenangan atas Aston Villa membuat Palace tampil percaya diri untuk terus menempel ketat papan atas. Tak ketinggalan, Manchester United juga naik ke posisi 9. Setan Merah mengantongi 4 poin dari 3 laga, lewat 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Catatan gol mereka masih seimbang, 4 memasukkan, dan 4 kebobolan, dengan selisih gol 0. Kemenangan atas Burnley memberi dorongan moral besar bagi MU untuk bangkit dan kembali bersaing di jalur elit. Di posisi 10, Nottingham Forest harus turun peringkat setelah menelan kekalahan pahit melawan West Ham United. Dari 3 pertandingan, Forest mengoleksi 4 poin hasil dari 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Produktivitas mereka masih tipis, dengan 4 gol mencetak dan 5 kali kebobolan, membuat selisih gol minus 1. Kekalahan ini jadi peringatan bagi Forest agar tak tergelincir lebih jauh.
Naik ke posisi 11, Brighton dan Hove Albion mencatat hasil gemilang dengan menumbangkan raksasa Manchester City. Kemenangan tersebut memberi mereka 4 poin dari 3 laga, dengan catatan 1 menang, 1 seri, dan 1 kalah. Brighton sejauh ini mencetak 3 gol, kebobolan 4, sehingga juga memiliki selisih gol -1. Namun kemenangan atas City jelas menjadi dorongan moral besar yang membuat Seagull semakin percaya diri. Di posisi 12, Leeds United masih bertahan tanpa perubahan. Dari 3 laga, Leeds mengantongi 4 poin hasil 1 kemenangan, 1 seri, dan 1 kekalahan. Sayangnya, produktivitas mereka masih rendah. Hanya 1 gol mencetak, namun sudah kebobolan 5, membuat mereka tertekan dengan selisih gol -4. Laga terakhir kontra Newcastle United berakhir imbang, sehingga Leeds harus bekerja ekstra keras jika ingin menembus papan atas. Di posisi 13, Manchester City mengalami penurunan setelah menelan kekalahan mengejutkan dari Brighton dan Hove Albion. Dari 3 laga, City hanya mampu mengoleksi 3 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Mereka mencetak 5 gol, kebobolan 4, dengan selisih gol +1. Kekalahan ini membuat sang juara bertahan kehilangan kendali di awal musim, dan posisi mereka di klasemen semakin tertekan. Turun ke peringkat 14, Burnley FC juga harus menelan pil pahit setelah dikalahkan oleh Manchester United. Dari 3 pertandingan, Burnley mengemas 3 poin, dengan catatan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Produktivitas mereka masih rapuh, 4 gol mencetak dan 6 kali kebobolan, sehingga memiliki selisih gol -2. Hasil ini menegaskan Burnley masih harus berjuang keras untuk menjauhi zona merah. Di posisi 15, Brentford FC bernasib sama. Kekalahan dari Sunderland membuat mereka tetap tertahan dengan 3 poin dari 3 laga. Catatan mereka identik dengan Burnley. 1 menang, 2 kalah, dengan 3 gol mencetak dan 5 kebobolan, menghasilkan selisih gol -2. Hasil minor ini membuat Brentford semakin waspada menghadapi laga-laga berikutnya. Naik ke peringkat 16, West Ham United akhirnya meraih kemenangan perdana mereka musim ini. The Hammers sukses menumbangkan Nottingham Forest, sehingga kini mengoleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Dengan catatan 1 kemenangan dan 2 kekalahan, West Ham mencetak 4 gol namun sudah kebobolan 8, membuat mereka masih terbebani selisih gol -4. Meski begitu, kemenangan ini jadi titik balik penting bagi perjalanan mereka. Turun ke posisi 17, Newcastle United belum juga menunjukkan ketajaman. Dari 3 laga, The Magpies baru mengemas 2 poin hasil dari 2 kali imbang dan 1 kekalahan. Produktivitas mereka rendah dengan 2 gol mencetak dan 3 kebobolan, sehingga mengantongi selisih gol -1. Hasil seri terakhir kontra Leeds United membuat mereka tetap terperosok di zona rawan. Di posisi 18, Fulham FC juga harus turun usai tumbang melawan Chelsea. The Cottagers hanya mampu mengumpulkan 2 poin dari 3 pertandingan, dengan catatan 0 kemenangan, 2 seri, dan 1 kekalahan. Mereka mencetak 2 gol, dan sudah kebobolan 4, menghasilkan selisih gol -2. Kekalahan ini semakin menegaskan bahwa Fulham masih mencari bentuk terbaiknya untuk keluar dari ancaman zona merah. Di posisi 19, Aston Villa harus kembali turun setelah gagal meraih poin kalah menghadapi Crystal Palace. Dari 3 pertandingan, Villa baru mengoleksi 1 poin hasil dari 1 kali imbang dan 2 kali kalah. Catatan mereka sangat mengkhawatirkan. Belum pernah mencetak gol dan sudah kebobolan 4, dengan selisih gol -4. Hasil ini menekan Villa di jurang degradasi sejak awal musim. Sementara itu, di dasar klasemen, Wolverhampton Wanderers terpuruk tanpa poin. Wolves menelan 3 kekalahan beruntun dari 3 laga, termasuk kekalahan terbaru kontra Everton. Mereka hanya mampu mencetak 2 gol, namun sudah kebobolan 8, membuat selisih gol mereka terburuk sejauh ini, dengan -6.
Kekalahan demi kekalahan membuat Wolves jadi tim pertama musim ini yang belum meraih satupun angka. Terima kasih telah berkunjung ke channel Lagapedia. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silahkan share, like, dan komen. Audio Jungle.